Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rizal. Wah, tidak terasa ya, kita sudah masuk pada kesimpulan materi tentang penemuan manusia purba di Indonesia. Nah sahabat, berikut ini adalah flashback materinya. Tapi sahabat, sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Baik sahabat, yang pertama kita mulai dari lokasi. Nah sahabat, paling tidak ada 3 lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Yakni yang pertama adalah di Sangiran, yang kedua ada di Trinil, dan yang ketiga ada di Flores. Nah kita bahas Sangiran dulu ya sahabat. Jadi Sangiran itu adalah situs arkeologi di Pulau Jawa. Menurut laporan UNESCO pada tahun 1995, Sangiran ini sahabat diakui oleh para ilmuwan untuk menjadi salah satu situs yang paling penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia dan disejajarkan bersama situs Zhoukoudian di Cina, Willandra Lakes di Australia, Olduvai Gorge di Tanzania, dan Sterkfontein di Afrika Selatan. Dan sahabat, lebih baik dalam penemuan daripada yang lainnya. Nah, tahun 1883, situs Sangiran ini pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Skemuling ketika beliau masih aktif melakukan eksplorasi pada akhir abad ke-19. Sahabat, Eugene Du Bois juga pernah melakukan penelitian di Sangiran ini, namun tidak terlalu intensif karena kemudian ia memusatkan aktivitasnya di kawasan Trinil, Ngawi. Nah, kemudian pada 1934 sahabat, ahli antropologi Gustav Hendrik Rolf von Koningswald memulai penelitian di area ini setelah mencermati laporan-laporan berbagai penemuan balung buta atau tulang buta atau raksasa yang ditemukan oleh warga dan diperdagangkan. Nah, setiap hari von Koningswald meminta penduduk untuk mencari balung buta yang kemudian ia bayar. Sahabat, tahu tidak? Ada sekitar lebih dari 60 fosil Homo erectus atau hominid lainnya dengan variasi yang sangat besar yang ditemukan di daerah ini. Termasuk seri Meganthropus paleojavanicus yang telah ditemukan di situs ini dan kawasan di sekitarnya. Sahabat, selain manusia purba, ditemukan pula berbagai fosil tulang belulang hewan-hewan bertulang belakang atau vertebrata seperti buaya, hipotamus, berbagai rusa, harimau purba, dan gajah purba atau stegodon dan gajah modern. Lokasi kedua sahabat adalah Trinil. Jadi Trinil adalah situs paleontropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari tempat situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, atau kira-kira 13 km sebelum pusat kota Ngawi dari arah kota Solo. Nah, Trinil sahabat merupakan kawasan di lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba, tepatnya di zaman Pleistosen Tengah, sekitar 1 juta tahun yang lalu. Nah, pada tahun 1891, seorang ahli anatomi yang bernama Eugene Du Bois menemukan bekas manusia purba pertama luar Eropa. Ya, saat itu sih. Nah, yaitu spesimen manusia Jawa. Dan 2 tahun kemudian sahabat, Du Bois menemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan purba. Sahabat, saat ini di Trinil berdiri sebuah museum yang menempati area seluas 3 hektar dengan koleksi diantaranya fosil tengkorak Pithecanthropus erectus, fosil tulang rahang bawah macan purba atau Felis tigris, terus ada fosil gading dan gigi geraham atas gajah purba atau Stegodon, kemudian ada fosil tanduk banteng purba atau Bibos. Nah, kemudian ada lainnya ya. Kemudian situs ini juga sahabat dibangun atas prakarsa dari Profesor Teuku Jakob, yakni seorang ahli antropologi ragawi dari Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian sahabat, tempat yang ketiga adalah Flores. Nah, di Flores ini tepatnya di Gua Liang Bua, salah satu gua Flores yang terkenal seantero dunia.
terutama di dunia arkeologi. Nah, di gua ini sahabat ditemukan manusia purba Homo floresiensis yang kemudian dikenal dengan sebutan Hobbit dari Flores. Sahabat tahu tidak kenapa disebut dengan Hobbit? Ya, seperti film Lord of the Ring ya. Jadi Hobbit manusia Flores ini tingginya sekitar hanya 1 meter saja atau 100 cm dengan berat badan kira-kira 25 kg. Nah, Guang Liang Bua ini juga sahabat terkenal unik, luas dan indah. Terletak di Dusun Rampasasa, Desa Liang Bua, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores. Nama Liang Bua dalam bahasa Manggarai sahabat berarti gua atau lubang sejuk. Gua itu merupakan salah satu dari beberapa gua kars yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, selain menjadi rumah bagi hobbit dari Flores, gua tersebut juga sahabat merupakan tempat penemuan berbagai sisa manusia purba seperti potongan rangka, rahang bawah, perkakas purba, sisa-sisa tulang stegodon atau gajah purba, yang kerdil ya, biawak raksasa, serta tikus besar. Maka sahabat tidak mengherankan jika arkeolog dari Belanda, Inggris, dan Indonesia menjadikan gua ini sebagai tempat penggalian dan penelitian sejak 1930-an. Oke, sekarang sahabat kita akan membahas siapa saja para penemu atau peneliti yang meneliti manusia-manusia purba di Indonesia. Nah, ada banyak sekali peneliti yang melakukan penelitiannya di Indonesia sahabat. Yang pertama ada P.E.C. Skemuling, yakni seseorang peneliti yang pertama kali menemukan situs Sangiran. Kemudian yang kedua ada ahli antropologi yang bernama Gustav Hendrik Ralph von Koningswald yang meneliti manusia purba di Sangiran. Yang ketiga sahabat ada Eugene de Bois. Nah, beliau meneliti di Sangiran meskipun hanya sebentar dan lebih memusatkan penelitiannya di Trinil, Ngawi. Dan yang keempat ada B.D. van Richthofen yang menemukan manusia purba di Wajak, Tulungagung, Jawa Tengah. Dan yang kelima bersama von Koningswald ada Tirhar dan Openoord yang menemukan Homo soloensis di Ngandong, Blora, Jawa Tengah. Nah sahabat, itu tadi adalah beberapa para penemu dan peneliti manusia purba di Indonesia. Kemudian kita akan bahas selanjutnya adalah fosil temuannya. Nah, ada beberapa jenis fosil manusia purba yang telah ditemukan di Indonesia. Dan berikut ini kita ulas berdasarkan lapisan tanah tempat ditemukannya. Yang pertama ada lapisan bawah atau Pleistosen bawah. Nah, susunan lapisan tanah terbentuk karena pengendapan yang tersusun menurut umurnya sahabat. Artinya, makin ke bawah posisi lapisan tersebut, maka makin tua pula umurnya. Tetapi akibat adanya gerakan dari dalam bumi atau gerakan endogen, maka lapisan tanah yang berada di bagian bawah ini dapat terangkat atau terlipat. Nah, bila bagian permukaan tanah terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan dari luar atau tenaga eksogen, maka sahabat lapisan tanah dengan semula yang berada di sangat dalam dapat tersingkap. Nah, di Indonesia singkapan endapan Pleistosen terdapat di banyak pulau, diantaranya ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Flores, Timur, dan Sumba. Dalam lapisan ini ditemukan beberapa jenis manusia purba, yang diantaranya yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Nah sahabat, Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan di Pulau Jawa pada tahun 1936 hingga 1941 oleh seorang peneliti yang bernama G.H.R. von Koningswald di Sangiran, Solo. Dan diberi nama Meganthropus karena berdasarkan fosil temuannya, makhluk ini, manusia purba ini berbadan besar seperti raksasa. Kemudian sahabat yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis. Nah, pada tahun 1936 di sebuah daerah bernama Perning, yakni dekat Mojokerto, Jawa Timur, von Koningswald berhasil menemukan sebuah fosil tengkorak yang diberi nama Pithecanthropus mojokertensis
yang berarti manusia kera dari Mojokerto. Kemudian yang ketiga sahabat, ada Pithecanthropus robustus atau manusia kera yang besar atau kuat. Nah, Pithecanthropus robustus atau manusia kera yang besar dan kuat ini sahabat ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald bersama Weidenreich pada tahun 1939. Dan fosil ini ditemukan di beberapa tempat, diantaranya ada di Desa Trinil dekat Ngawi, Jawa Timur. Nah, sahabat, temuannya ini seperti Pithecanthropus mojokertensis tetapi lebih kuat, maka dinamakan Pithecanthropus robustus. Oke, itulah beberapa fosil manusia purba yang berada di lapisan bawah atau lapisan awal. Kemudian ada di fosil manusia purba yang ditemukan di lapisan tengah atau lapisan Pleistosen tengah. Sahabat, pada lapisan Pleistosen tengah ini, Eugen de Boys, seorang dokter militer dari Belanda, mengadakan penelitian di Indonesia yang pada tahun 1890 di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, beliau telah menemukan fosil manusia purba yang menurut ciri-cirinya nih sahabat telah berjalan tegap seperti manusia modern meskipun tengkoraknya masih seperti kera. Temuannya ini sahabat dinamakan Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegap. Kemudian sahabat, yang terakhir adalah fosil yang ditemukan pada lapisan atas atau Pleistosen atas. Nah, pada lapisan ini sahabat ditemukan manusia purba dari jenis yang lebih muda dari Pithecanthropus. Secara kualitatif, manusia jenis ini lebih sempurna daripada jenis Pithecanthropus maupun Meganthropus. Manusia ini adalah manusia jenis Homo, seperti Homo soloensis yang ditemukan di Solo, Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak, dan Homo florensiensis yang ditemukan di Flores, tepatnya di Goa Liang Bua, atau sering kita sebut dengan Hobbit dari Flores. Nah sahabat, itulah tadi beberapa penemuan fosil manusia purba yang ada di Indonesia menurut lapisan tanah tempat penemuannya. Nah Sobat Rizal, tadi kita sudah menyebutkan manusia purba Pithecanthropus erectus yang ditemukan pada lapisan Pleistosen tengah oleh Eugen de Boys. Nah, dengan fosil berupa tulang paha, gigi geraham, dan tengkorak Pithecanthropus erectus temuannya ini sahabat, ia mengklaim, yakni Eugen de Boys mengklaim telah menemukan missing link dari teori evolusi Charles Darwin. Wah, apa itu teori missing link? Nah, teori missing link ini sahabat menyebutkan bahwa manusia merupakan bagian dari mata rantai yang hilang yang menyatakan bahwa manusia merupakan peralihan dari hewan kera. Wah, kalian yakin tidak kalau kita ini nenek moyangnya adalah kera? Wah, sebatas pengetahuan dan teori saja ya sahabat. Oke, dan Eugen de Boys sahabat menemukan Pithecanthropus erectus yang dianggap merupakan peralihan dari kera, manusia dari kera. Nah, di Eropa sahabat, Eugen de Boys mencoba mempublikasikan temuannya dari satu universitas ke universitas yang lain. Ada yang menerima, namun banyak yang menolaknya. Nah sahabat, alasan dari mereka ya yang menolak klaim dari Eugen de Boys ini, mereka beralasan bahwasanya tengkorak yang ditemukan de Boys bisa saja bukan dari satu makhluk hidup. Apalagi tengkorak yang ia temukan mirip dengan tengkorak seekor gibbon. Gigi gerahamnya seperti gigi geraham pongo, dan meskipun tulang pahanya mirip dengan tulang paha manusia modern. Sahabat, perdebatan itu kemudian berlanjut hingga ke Eropa ketika Du Bois mempresentasikan temuannya tersebut dalam seminar internasional zoologi pada tahun 1895 di Leiden, Belanda, dan dalam pameran publik British Zoology Society di London. Nah, setelah seminar dan pameran itu, banyak ahli yang tidak ingin melihat temuannya Du Bois lagi. Du Bois pun kemudian menyimpan semua hasil temuannya itu sahabat, yang hingga pada tahun 1922 temuannya itu mulai diteliti lagi oleh Franz Weidenreich
Dan temuan-temuan Du Bois itu menandai munculnya sebuah kajian ilmu paleontropologi di Indonesia. Sahabat, penemuan-penemuan fosil manusia purba kemudian semakin gencar hingga pada tahun 1927. Maka ditemukanlah sebuah situs zookodian di dekat Beijing dan menghasilkan sejumlah besar fosil-fosil manusia yang diberi nama Sinanthropus pekinensis. Akan tetapi sahabat, ternyata tengkorak-tengkorak fosil beserta tulang paha tersebut ya menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan Pithecanthropus erectus, temuan dari Du Bois. Bahkan seorang ahli biologi menyatakan bahwa standar zoologis tidak mungkin memisahkan Pithecanthropus erectus dan Sinanthropus pekinensis dengan jenis yang berbeda dengan manusia modern. Maka sahabat, ditariklah sebuah kesimpulan dari temuan Du Bois ini, yaitu Pithecanthropus adalah salah satu tahapan dalam proses evolusi ke arah Homo sapiens. Jadi bukan manusia dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Karena itulah perbedaan itu hanya perbedaan spesies, bukan perbedaan jenis. Nah, dalam pandangan ini, maka Pithecanthropus erectus harus diletakkan dalam jenis Homo. Dan untuk mempertahankan spesies aslinya, maka dinamakanlah Homo erectus. Jadi berubahlah nama dari Pithecanthropus erectus menjadi Homo erectus. Maka dengan kesimpulan tersebut sahabat, berakhirlah debat panjang mengenai Pithecanthropus dari Du Bois dalam sejarah perkembangan manusia yang berjalan puluhan tahun. Saat ini sahabat, Pithecanthropus diterima sebagai hominid dari Jawa, bagian dari Homo erectus. Sobat, terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.